Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi hari ini dalam penggalian seri Surat Filipi yang ke-6. Bacaan hari ini terdapat dalam Surat Filipi 1 ayat 19 dan ayat ke-20 yang berbunyi, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Semua makhluk ada dalam rancangan-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan hari ini berjudul Upah Pemberitaan Injil. Upah Pemberitaan Injil. Berbicara masalah upah, kita mengenal istilah UMR, upah minimum regional, dan khusus di Papua ada UMP, upah minimum Papua. Baik UMP maupun UMR masing-masing memiliki perbedaan nilai atas dasar pertimbangan, tingkat kemahalan, kondisi geografis, dan seterusnya. Tetapi pada bacaan firman Tuhan ini, kita membaca tentang upah yang pasti diterima oleh para pewarta Injil. Dan upah itu tidak berbeda, nilainya pun tetap konstan, sekonstan kuasa dan kasih yang terkandung di dalam Injil Yesus Kristus itu sendiri. Dan di dalam kedua ayat ini, saya menemukan 4 macam upah yang pasti diterima oleh para pekabar Injil yang mewartakan Injil dengan motivasi yang lurus dan dengan penuh perserahan diri kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Upah yang pertama adalah kepastian keselamatan. Penginjil yang mewartakan Injil haruslah seorang yang sudah memiliki kepastian keselamatan agar tidak terjadi seperti sindiran Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat, seakan orang buta menuntun orang buta dan kedua-duanya masuk ke dalam lubang. Upah yang kedua adalah jaminan kuasa doa dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Betapa pentingnya kehidupan doa orang percaya umumnya dan para penginjil atau para pelayan Tuhan khususnya. Karena di dalam doa itulah Tuhan menyatakan kuasa dan juga kasih dan jaminan pemeliharaannya. Yang ketiga adalah menerima pembelaan Tuhan. Salah satu wujud pembelaan Tuhan bagi para hambanya adalah agar mereka tidak mendapat malu atau tidak dipermalukan. Sepanjang Injil diperjuangkan, sepanjang Injil diwartakan, sepanjang itu pula, saudaraku, Anda dan saya tidak akan dipermalukan, kecuali dalam pelayanan kita sengaja melakukan hal-hal yang mempermalukan diri sendiri, dan itu juga akhirnya mempermalukan Tuhan. Upah yang keempat, Kristus dimuliakan dalam hidup dan mati kita. Ciri utama para pewarta Injil adalah Kristus Yesus dimuliakan dalam setiap tarikan nafasnya, dalam setiap arah gerak hidupnya, dan juga dalam setiap langkah menuju akhir perjalanan hidupnya. Semua orang akan berdecak kagum atas kiprah hidup seorang percaya yang sekaligus merupakan pewarta Injil, sebab sejatinya hidup kita dibaca oleh orang dunia sebagai bentuk pewartaan Injil kita. Saudara, yang berikut adalah pertanyaan reflektif dari pembelajaran firman Tuhan saat ini.
Pertama, sebagai orang percaya yang notabene adalah pewarta Injil juga, sudahkah Anda memiliki keempat upah di atas? Yang kedua, jika masih kurang dari 4, bagaimanakah agar Anda memastikan diri telah memiliki keempat upah tersebut? Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah hari ini. Amin.